Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol sekali lagi menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol dan sekaligus petani, Pak Pendi. Pada hari ini itu pupuknya mahal semua, naik semua. Ya memang naik semua memang. Ya, tidak bisa kita ingkari karena kita udah membuat vlog karena memang kenaikan pupuk mulai dari bahan dasarnya, apalagi bahan dasar yang impor dari luar negeri plus pengapalannya yang cukup mahal pada hari ini ya, sehingga memang pupuk ini memang menjadi harganya bahkan sampai ganti harga, memang tambah mahal. Pertanyaannya Pak Pendi, kenapa kok NPK ini jenisnya sama kok harganya beda-beda gitu? Ada mahkota, ada yang dari Haikai, ada yang saprotan utama, kok harganya beda-beda ya. Sekali lagi malam hari ini kita akan membahasnya kenapa kok beda-beda ya. Karena banyak sekali, hati-hati kepada para petani dan para planter semuanya. Masuk ke WA saya adalah pupuk-pupuk dengan harga murah. Tapi sekali lagi, harga murah bukan berarti kita harus percaya dengan harganya. Dan harga yang murah belum tentu kualitasnya jelek juga belum tentu. Maka kita harus melakukan pengecekan dahulu. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu bicara tentang harga NPK. Kenapa harga NPK-nya beda-beda? 138274 ini untuk digunakan untuk TM ini tanamannya sudah panen. Kita biasanya menggunakan 138274 plus 0,6 boron. Dan yang tanaman belum menghasilkan adalah menggunakan 12 plus trace elemen. Pertanyaannya sebenarnya adalah ketika NPK ini sebagai contoh ini adalah ada mahkota, ada Pak Tani, kemudian ada Zaramila, oke, apalagi ini ada Haikai, ini dari Malaysia, ada dan lain-lain. Pertanyaannya kenapa kok beda-beda? Bahwa dalam sebuah pemasaran itu pasti akan ada polosnya masing-masing. Kemudian yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kita harus ngetes satu persatu. Itulah gunanya The Brondol hadir, adalah akan saya tes satu persatu. Kemarin kita udah ngetes Pak Tani ya. Kita udah ngetes Pak Tani 12 ternyata memang cepat hancur liatnya sehingga mudah bereaksi. Lah kenapa ini harganya beda-beda? Kalau di dalam penggunaan NPK rata-rata 138274 atau dan 12 plus elemen ini, jika memang menggunakan, sekali lagi jika menggunakan bahan pembawa liat, maka harganya sebenarnya nggak beda-beda jauh banget. Tapi sekali lagi sangat tergantung dari mekanisme pasar. Mekanisme pasar seperti apa Pak Mandi? Tergantung produsennya. Dari sananya tuh harganya berapa, dari kemudian sampai pasar harganya berapa. Maka biasanya harganya beda-beda walaupun kandungannya sama ini. Ya monggo saja. Kalau bagi saya yang mau misalnya saya jadi petani menggunakan ini, yang paling bagus yang akan saya tes satu persatu. Sehingga kita akan tahu kemudahan larutnya seperti apa. Jangan-jangan kita menggunakan pupuk yang begitu kita pakai kok lambat pecahnya, butiran liatnya. Ini juga akan menjadi masalah bagi kita. Lah ini harganya beda-beda, sangat tergantung pasarnya. Apakah kemudian biaya produksi juga beda-beda pasti ya. Ini yang menjadi titik poin kenapa beda-beda. Namun pada kesempatan kali ini juga muncul ini PT ya, ini kelas PT. Kemudian juga ada Pak Pendi kok harganya bisa sampai misalnya ini misalnya harganya 370, nggak ada ya sekarang ya sorry. 425.000 misalnya. Muncul dari CV X misalnya. Ada CV gini, harganya mau 275k, 275.000 per saknya. Maka kita tes dulu. Sama-sama mendapatkan kementan, keluaran izin produksinya juga mendapatkannya. Ini juga mendapatkannya. Maka sarannya The Brondol kepada para petani semuanya adalah tes satu. Ambil pupuknya sebelum kita beli, misalnya beli 10 sak, ambil 100, sedikit saja. Sedikit dicoba, dikocok-kocok seperti biasa, seperti ini. Ini kemarin kita coba ternyata hasilnya bagus. Lah ini karena yang ini ternyata kalau NPK yang bagus itu sudah lama-lama ngendap ini. Nah, ini karena dia berbahan liat, lama-lama jernih seperti ini dan kita akan melihat kemudahan dia bereaksi.
Jangan sampai kita membeli pupuk yang lambat bereaksi. Sebagai contoh, lihatnya terlalu keras banget. Sehingga reaksinya pasti akan lambat. Kalau dia mudah hancur, berarti dia reaksinya cepat. Begitu dia kena air, lama-lama dia hancur. Karena partikel yang kecil akan memudahkan reaksi di dalam piringan kita ketika kita pupukkan. Tapi kalau jangan sampai nanti PCV gini kita beli, kemudian kita kocok, isinya apa lah gini, ini perlu kita perhatikan juga. Jangan sampai kita hanya percaya kandungan 8, 13, 8, 27, 4, sebenarnya CV-nya kandungannya seperti itu. Mungkin bagi kelas petani akan ketika melakukan analisis ke laboratorium akan berat sekali, tapi kita bisa ngetesnya. Jangan-jangan NPK kemarin seperti contoh dari sebuah CV X yang sebutkan aja. Begitu dikocok seperti ini, isinya biru-biru semua ini. Butiran-butiran biru, waduh. Jangan-jangan dikocok sini isinya butirannya pasir. Ini harus pengecekan sehingga kita jangan tertipu untuk itu. Maka kalau sarannya saya sekali lagi The Brondol bukan endorse-nya siapa-siapa, saya akan mengatakan yang benar adalah benar. Tes dulu satu persatu. Sehingga begitu kita ngetes seperti apa kelarutannya, mudah larut atau tidak. Bukan larut yang mudah pecah enggak, karena kalau larut lihat ini akan berat sekali karena dia memang bahan pembawanya adalah clay atau liat. Kemudian kalau harganya yang ini, ya pilih harganya yang sesuai dengan modal kita pastinya. Jangan kita memberikan modal yang membeli pupuk sudah mahal-mahal. Sementara kandungannya sama saja lah. Cari yang relatif harganya menengah tapi kualitasnya yang paling bagus, yang paling penting. Kalau ber-CV, hati-hati. Apalagi produksi-produksi lokal yang dari rumahan atau produksi lokal, tes dulu. Sekali lagi, produksi CV bukanlah jelek semuanya tidak, tapi perlu kita tes. Begitu juga dengan produk-produk seperti ini. Karena kemarin dapat laporan juga ternyata 13.8.27.4 dari mahkota juga banyak yang dipalsukan, sehingga kita harus ngetesnya gitu. Ada beberapa oknum yang memalsukan produk mahkota juga ada. Kita tes dulu. Kita kocok bener nggak? Jangan-jangan isinya pasir kuarsa semua dari granulasi yang sudah dilaksanakan di salah satu misalnya yang oknum yang melakukannya, maka kita harus ngetesnya. Sehingga harga NPK beda-beda. Kalau dia memang berpembawa liat, harganya sebenarnya harusnya tidak begitu beda. Tapi kita harus ngetes. Kalau misalnya tergantung dari faktor dari produsennya sendiri, sehingga pilih yang mana Pak Pendi? Pilih disesuaikan dengan model kita. Yang pertama, yang kedua adalah tes dulu satu persatu. Sehingga target The Brondol adalah akan saya coba satu persatu. Petapa tani udah ya kemarin, besok mahkota, Zarabilah dan Haika akan segera kita lihat seperti apa sih kecepatan larutnya untuk itu semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Intinya gunakan, kalau saran saya, gunakan yang sudah pasti berkualitas. Walaupun harganya 420.000, tapi kalau kualitasnya bagus kita tidak akan rugi. Jangan kita menggunakan produk-produk yang belum teruji, ataupun misalnya kita jangan percaya begitu saja dengan bakul pupuk keliling-keliling yang tidak jelas kandungannya seperti apa. Apalagi hati-hati NPK Mutiara 1616 isinya dolomit, hati-hati. Itu juga banyak produsen-produsen sekarang yang mengecoh para petani semua. Pastikan labelnya, kandungannya sangat mudah dipahami oleh para petani. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Tetapi kalau konten ini tidak menjawab ya, kenapa harga NPK beda-beda? Sangat tergantung dari mekanisme produsennya itu sendiri dan mekanisme pasarnya. Karena bahwa pupuk-pupuk ini juga pasti akan memiliki brand. Karena memang ya brand yang ternama pasti harganya ya cukup lumayan. Itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih, semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.